Fahimtum? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bacakan kurikulum vitae dari beliau yang akan memberikan ilmu kepada kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah, di sini ada tahadus bin nikmah wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Tahadus bin nikmah itu menceritakan nikmat dari Allah agar kita bisa kepingin tambahnya dengan Allah agar bisa memperoleh nikmat. Beliau bernama Dr. Haji Agus Ikhwan Mahmudi MSI. Alamat Jalan Dr. Sutomo, Jeru, Tumpang, Malang, Jawa Timur. Ada yang rumahnya Tumpang? Rumahnya Tumpang? Ada? Angkat tangan. Soalnya bermancing terus angkat tangan. Ada? Oh ya. Nomor HP apabila ada yang mau konsultasi kejiwaan bisa. Kan sakit tapi di sini ada yang banyak apa enggak yang sakit jiwa di sini. Kalau ingin konsultasi insya Allah gratis dokter ya. Tidak dokter. Kalau mau konsultasi insya Allah gratis ya. Gratis, tidak dipungut biaya. Kontone sampean sing remuk-remuk itu bisa konsultasi. Ini ditulis nomor HP-nya 081. Nah, sing ngerti HP ya itu remuk berarti. 347 54 113. Kayaknya yang nulis Pak Nasrul ini. Pak Nasrul lah yang nulis ini. Riwayat pendidikan SD MI Kiai Haji Romli Tamin Poncokusumo Malang, SMP MTS Al-Ittihad Poncokusumo Malang, SMA MA Al-Ittihad Poncokusumo Malang, perguruan tinggi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Malang. Tepuk tangan nggak apa-apa. S2 kalau sholawatan nggak usah ditepuk tangan ini ya. Mampu ono sholawatan ditepuk tangan nih. Ya, giling-giling. Sholawatnya sing banter ya. S2 Psikologi SDM Pasca Sarjana Universitas Indonesia atau UI. Kalau tepuk tangan nanti dibarengi donga nek kami dibarengi donga. Semoga lanang-lanang tepuk tangan nanti dibarengi donga. Semoga nasibnya bisa seperti beliau. S3-nya Psikologi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Tepuk tangan. Lain-lain BP Pondok Pesantren Al-Ittihad Poncokusumo Malang, Pondok Pesantren Miftahul Huda Gading Malang, Jawa Timur. Healing and Counseling Universitas Al-Azhar, Kajian Sufi Mistik Universitas Paramadinah itu. Pengalaman organisasi sekolah: Ketua OSIS MTS MA Al-Ittihad, Ketua IPNO Poncokusumo, Ketua Prasbara Poncokusumo. Tepuk tangan. Saya sebutkan ya. Kuliah organisasinya Ketua Mahasiswa Jurusan, Ketua Senat Fakultas Sastra, Presma, Presiden Mahasiswa. Sama seperti Pak Najib dulu mencalonkan tapi nggak ada yang milih. Ketua Dewan Kerja Yayasan Al-Ittihad Malang, Pembina SD Bintang, pendiri Pondok Pesantren Al-Makrifah Bontang Kaltim, Kalimantan Timur. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ketua Kepala MA Integratif NU Al-Hikmah, Kepala MA Al-Ittihad, Pengasuh BPPI AI Al-Ittihad Jeru,
Ketua RMI NU Kabupaten Malang bidang pendidikan RMI NU Jawa Timur. Prestasi bintang pelajar SD MI kelas 1 sampai kelas 6 berprestasi terus, tepuk tangan. Begitu ya. Sing guyu iku wis rankinge mburi-mburi gitu. Mahasiswa berprestasi fakultas, mahasiswa berprestasi satu kampus, mahasiswa berprestasi 3 kali selama menjadi mahasiswa, tepuk tangan. Kepala sekolah berprestasi provinsi, tepuk tangan. Wis selesai ya, sudah banyak. Mungkin mohon maaf jika ada yang kelewatan dari penyebutan saya. Langsung saja kita sambut beliau kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Agus Ikhwan Mahmudi MSI. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Roto Awan, teman-teman yang di pojok sana. SMK Negeri 1 Duren. Dilihat dari wajahnya ini adalah orang-orang pilihan. Tepuk tangan untuk sangat sekali. Informasinya yang mau daftar di SMKN 1 Duren ini wakil. Yang mau Malang itu ono uni wakil. Tapi kemudian diseleksi dan kemudian dibina di SMKN 1 yang termasuk SMKN tertua karena berdirinya tahun 1997. Tuwenan SMK ini dibagi Bapak Kepala Sekolah. Kepala sekolah kita Bapak Edi Prayoga, luar biasa, tepuk tangan untuk beliau. Beliau sudah berpengalaman menjadi kepala sekolah. Lalu saya juga beberapa kali jadi kepala sekolah di beberapa daerah, mulai dari Aceh, di Jakarta, di Kalimantan. Sekarang jadi kepala sekolah di rumahnya sendiri. Ya, ngopeni omah sendiri, dibantu, termasuk dibantu Pak Wildan. Tepuk tangan untuk Pak Wildan. Tak pikir si Joko tak Pak Wildan itu ganteng, solid, ya, tak kayak mantu aja. Ternyata di statusnya sono bojone lho. Coba yang tertinggi ini. Takon Wildan, siapa di foto itu? Istri saya. Terus, oh ya pinter kalau bojo ini. Sama guru agama kita, sama namanya guru agama kita. Pak, ono sing kapal, Pak. Jadi Pak Ajus itu. Saya melihat cara beliau menyapa sampean, beliau ini sudah sering nyekel mic gitu ya. Tepuk tangan untuk guru agama kita.
Saya menyebut SMKN 1 Turen Malang ini adalah the beautiful of Malang education. Karena SMK yang bagus didirikan oleh orang-orang bagus, dididik oleh orang-orang bagus, dimasuki oleh orang-orang bagus di tempat kota kabupaten yang bagus. Dan saya menyebut Kabupaten Malang ini adalah abyss, sebuah potongan dari surga. Akhirnya Kabupaten Malang dan kemudian ada sekolah yang bagus ini, maka saya menyebut SMKN 1 adalah pendidikan yang indah dan cantik di Kabupaten Malang. Tepuk tangan untuk SMKN 1. Tadi saya sempat kebablasan, padahal sudah beberapa kali. Kalau mengisi 2 kali ini, waktu kebablasan ini korek osen. Anak-anakku, ada 3 nilai yang ini saya cari referensinya di berbagai kitab. Ternyata kalau disimpulkan 3 ini, baik di kitabnya Injil, di kitabnya Sutasoma, di kitabnya Hindu atau Buddha, kalau di Islam ini tercantum di dalam surat Wal Asri. Wal Asri innal insana lafi khusrin illa, kecuali yang pertama, seluruh manusia ini pasti rugi. Seluruh ada alnya pasti rugi, kecuali dia satu aman, iman. Iman itu diwujudkan dengan cita-cita. Kemudian wa amilus sholihat, cita-citanya diwujudkan dengan rencana aksi yang nyata, maka dia akan sukses. Kalau sukses berhenti, maka dia akan betul. Karena sekarang banyak orang sukses setelah tidak menjadi apa-apa banyak sing nyopo. Apalagi setelah meninggal banyak sing dungakno, sing ngilingno gak ono, sing masang fotone gak ono, sing nyebut jenenge di forum-forum gak ono. Karena ketika sukses hanya sukses untuk dirinya, maka di dalam Al-Quran itu dia tetap rugi, di dalam kitab yang lain dia tetap rugi kalau hanya sukses. Maka dia harus mulia. Mulia adalah berbagi dengan orang lain. Sampean 6 bulan disuruh apa ya? PKL. Pak, PKL kita niati dalam diri dan hati kita adalah kita sedang belajar memberi manfaat kepada orang lain, yang itu nanti sampean akan menjadi mulia. Tepuk tangan untuk sampean semuanya. Karena tidak ada orang yang mulia jika tidak memberi manfaat pada orang lain. Saya dulu sering dampingi para direktur-direktur. Ketika menjadi direktur, Masya Allah, semuanya ditanggung oleh perusahaan. Sampai duit gawe, itu dia tidak mengeluarkan uang sama sekali, ditanggung oleh perusahaan. Direkturnya BUMN, BUMN itu satpam, sopir, mobil, hal-hal kecil-kecil ditanggung semuanya. Setelah gak jadi direktur, ditawari kabel, jantung mulai kumat, penyakit mulai kumat, sembarang mulai muncul semuanya. Dan Rio tak parani, biasanya open house, Rio tak parani, ganok semangat. Mana Pak open house-nya? Mbowong-wong. Aku jadi direktur sing teko gak lumrah. Sampeyan biyen pas jadi direktur laut. Niatnya apakah ingin memberikan manfaat kepada orang lain atau hanya mencari keuntungan pribadi? Maka sampean prakerin PKL ini sejatinya oleh madrasah, oleh pemerintah dikonsep adalah agar sampean memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga sampean bukan hanya sukses tetapi menjadi mulia. Maka kalau ditanya, biasanya saya sebut siswa Indonesia semangat. Semangat itu artinya meraih cita-citanya. Kalau sudah semangat, maka dia akan sukses. Kalau sudah sukses, maka untuk dirinya dan kemudian dibagi orang lain. Siswa Indonesia semangat, sukses. Sukses karena apa? Meraih cita-cita, semangat. Ada cita-cita yang akan diraih. Sukses, cita-cita itu digapai dan kemudian didapatkan. Kalau sudah didapatkan, tadi untuk dirinya sendiri, wis wassalam ceritanya. Tapi harus mulia untuk dirinya dan sekitarnya.
Paham? Jadi kalau ditanya siswa Indonesia atau SMKN 1 semangat, sukses. Kita coba ya. Siswa Indonesia semangat, sukses, mulia. Sekali lagi. Yang sebelah pojok. Siswa Indonesia semangat, Sukses. mulia. Sampean tahu siapa yang nulis Google? Siapa yang buat Facebook? Sorry, Mark Zuckerberg. Awal dia buat itu niatnya bukan nyari uang. Awal dia buat niatnya bukan dia ingin terkenal. Google itu orang Harvard. Saya pernah diterima di Harvard pasca sarjana jurusan urutan ke-28 dari 100 beasiswa yang diterima di Harvard. Tapi mau berangkat sama kiai saya, sama guru saya nggak usah budal, kadoan boleh manut guru. Kok anu ya di Amerika? Gak sido di Amerika ya. Google itu dia coba carane golek sesuatu di internet kok angel. Iki sing ngalami angel koyo aku iki gak aku tok iki. Jangan-jangan kanca-kanca sing kuliah iki lek golek buku, golek sumber, golek sembarang kali angel. Wis aku tak gawe aplikasi wong-wong cek gampang lek golek. Jadi yang ada di pikirannya adalah membantu bermanfaat kepada orang lain. Gawe lah. Facebook Mark Zuckerberg juga begitu. Kira-kira wong-wong iki kepin ketemu kancane sing lawas, pertemanan dan seterusnya. Dene sambang zaman saiki kesuwen, durung transporte, durung perilapan jenenge sangune, durung waktune macam-macam. Akhirnya dia mencoba membuat tautan atau media sosial namanya Facebook. Itu kemudian yang mengikuti banyak. Saya kira karena berpikirnya mulia, SMKN ini, SMK Sekolah Menengah Kejuruan itu adalah dididik untuk memberi manfaat. Jadi kalau sampean masuk SMK, ojo pikiran bagi kuli, ojo pikiran bagi pekerja, ojo pikiran bagi buruh, tapi berpikirlah akan memberikan manfaat terbaik sesuai dengan bidangnya. Saya kira Google itu kantornya di sing masang iklan uangnya, Facebook kantornya di mana-mana, duit melaku kesandung duit, kate lungguh duit, kate turu duit, buka lemari duit, desa wabe duit, bingung. Kenapa? Karena dia banyak memberikan manfaat kepada orang lain, dan inilah inti dari sebuah sekolah menengah kejuruan. Tepuk tangan SMK. Oke, kita akan mencoba. Saya ajak nanti Anda terbang. Ini kamera Chandra yang mengangkasa di udara 350 juta mil di atas dan melihat rekaman di angkasa. Put under a microscope, images of new life and haunting images of destruction. They may give us clues about our place in the cosmos, where we came from, and where we're going. These are images from the Hubble Space Telescope. Orbiting just 330 miles above Earth, its view extends for trillions of miles. Ini materi ini biasanya saya sampaikan di perusahaan-perusahaan 2 hari. Nah ini nanti saya sampaikan ke sampean sekitar 1 jam. Pokok-pokok ini, itu pokok-pokok. Ini tadi sampean kalau melihat angkasa itu sampean merasa bahwa SMK ini besar. Memang besar. Tapi sampean bandingno ambek gedunge Istana Negara sak kompleknya gedean diri. Istana Negara dibanding ambek kantor PBB gedean diri. Kantor PBB dibanding ambek negara Indonesia
Indonesia gedean. Negara Indonesia dibanding nombek benua Asia gedean. Benua Asia kita titik. Benua Asia dibanding no sak donya gedean. Donya dibanding nombek matahari wis kacau. Besarnya bumi hanya 350 kali bumi. Apa rek? Sak muncul iki. Yang sebelah tampilannya beda. Anak-anakku, ini di bumi ini yang tadi bumi begini korek bumi rek dibandingkan matahari berapa kalinya 350 katanya guru geografi. Lah Bu, musik kesukaan di sekolah. Pelajaran telah selesai. Para siswa dipersilakan istirahat. Ini adalah kata-kata mutiara terindah di sekolah ini. Pelajaran telah selesai. Nah, ini kata-kata mutiara Para terindah. siswa dipersilakan istirahat. Saya dulu semenang matematika, fisika, biologi, kimia, semenang net kosong. Bodoh. Kalau di pondok mutiara terindah itu wallahu a'lam bishawab. Oke, right? Lah matahari itu ternyata di galaksi itu, di satu galaksi kita berada di galaksi mana? Bima Sakti. Di satu galaksi Bima Sakti itu jumlah matahari ratusan miliar. Bukan hanya 1, 2, 3, tapi ratusan miliar. Jadi kita di angkasa ini bano apa-apa itu masih satu galaksi. Di jagat raya ini berbagai macam galaksi. Maka terus kayak di bumi, ono arek SMKN 1 Turen ingin punya cita-cita yang mulia, ingin berbuat baik untuk orang banyak. Itu kira-kira bagi Tuhan untuk memudahkan, menolong, meluruskan itu ya suwi. Ya pada ya sweeping, karena memang bumi saja kalau dibandingkan menurut orang-orang ahli antariksa itu, lautan yang ada di bumi ini dikalikan 7 jumlahnya, itu masih pasir-pasir yang ada di lautan dikalikan 7 jumlahnya, itu belum bisa membandingkan jumlah benda-benda di angkasa. Salah satunya bumi, dan di dalamnya ada sampean yang sampean kemudian melakukan aktivitas. Maka kalau aktivitas sampean itu hanya untuk sementara saja, maka itulah salah satu orang yang rugi. Sekarang bagaimana dengan diri kita? Secili imut-imut ketemu ngene iki kepingin ngene tipine lucune dimong makne tiba ditulungi mbek ibune gak apa-apa nak tiba nak adek maneh nak. Suwe-suwe kene. Sik cilik lek sampean nek digendong nang pasar ngene iku. Wong nek pasar kepinginan lucu nek sampai kene. Kadang bapaknya ya lali. Nek tau pula iki le.
Suwiti Bibin. Sedeng wis brengosen kaya Pak Wildan niku nang pasar sama dadi beja. Ada licine rek, sewamlek kan di bojone. Artinya bahwa sampean itu sejak lahir itu sudah pemenang. Katanya guru biologi bahwa ketika spermatozoid itu mau membuahi ovum itu miliaran kate mlebu nang ovum atau ovarium itu kate mlebu balapan. Sel sperma itu miliaran. 1, 2, 3. Sing iso mlebu situ, lek sing mlebu loro kembar, lek mlebune papat kembar papat. Di India masuk berhasil masuk 16 kembar 15. Lah miliaran itu yang mlebu situ, maka kalau sudah masuk dalam waktu yang satu masuk itu berarti bareng 16. Ki situ mlebu ketutup, jadilah kemudian sampai. Berarti sampai lahir sejak awal sudah seperti itu, winner, pemenang. Dan saat ini terpilih masuk di SMKN juga pilihan. Sebelum kita masuk ke materi, kita awali dengan Al-Quran. Tadi habis intro sebentar, anak-anakku, kita sejenak ya berdoa. Kita berada di antara kosmos-kosmos, kita berada di antara benda-benda angkasa, dan kita diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Maka di sesi ini mudah-mudahan pertemuan ini dibarokahi. Kita hanya berusaha. Nabi Muhammad itu pamannya Abu Thalib tidak bisa ikut, padahal bertahun-tahun jejer bersama Kanjeng Nabi. Apalagi hanya waktu 2 jam. Maka semuanya adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa untuk kemudian kita dibuka hatinya dan kemudian menjadi orang yang semangat, sukses dan mulia. Al-Fatihah. Mohon maaf bagi agama selain Islam, apabila ada berdoa maka kami Muslim berdoa dengan Muslim, yang non Muslim menyesuaikan sesuai dengan agamanya. Anak-anakku, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu diberi kecerdasan. Maka ojo percaya kalau ada yang dikatakan sampean tidak pintar. Messi itu pintar atau tidak? Dalam ilmu psikologi yang saya pelajari, pintar itu jumlahnya ada 32. Dicilik nomaneh dari 16, dicilik nomaneh dari 8, dicilik nomaneh dari 4. Maka Bapak Ibu guru, madrasah, sekolah itu dalam sistem pendidikan nasional adalah tempat belajar agar menjadi lebih baik. Untuk menjadi lebih baik berarti harus tahu potensi anak, kebaikan anak itu di mana. Maka SMK, tadi saya tanya di sini ada 7 jurusan. Itu dalam rangka sebenarnya ingin menata, mengarahkan sesuai dengan potensi dan kompetensinya. Maka setiap anak cerdas. Ono sing matematika gak iso. Itu bu guru dan Anda tidak boleh mengatakan bahwa saya bodoh. Arek itu hitungan ngono gak iso. Tapi arek iki nek dikon basket, derek bal, Masya Allah, memainkan bola dan perasaan orang pintar. Ada anak yang kemudian bal-balan gak iso, matematika gak iso, tapi lek wong nulis puisi, lek wong nulis lagu, Masya Allah. Pongki itu Pongki ya, itu penulis lagu sekaligus jadi sukses. Messi isoni bal-balan, tapi gajiannya Messi, gajiannya Pak Edi sampai pensiun
iku dijolno gajine Messi seminggu Messi itu 10 miliar. Seminggu piro? 10 miliar. Berarti rek sak wulan 40 miliar. Diberi kecerdasan oleh Allah, namanya kecerdasan kinestetik, itu di bagian otak kiri, giring bola pinter. Dicegat wong bolu iso. Maka itu adalah kecerdasan. Maka setiap sampean itu adalah memiliki kecerdasan. Tidak ada satupun di antara sampean yang adalah tidak cerdas. Hanya saja cerdasnya itu akan berbeda-beda. Maka sekolah yang berhasil biasanya adalah sekolah yang paham tentang kecerdasan anaknya. Ojo sampai kelinci dikongkon balapan ngelangi. Apa yang terjadi? Menang kelinci ini kalah. Malah banyak remedi, banyak her. Kok ono arek balik-balik remedi, balik-balik her, balik-balik ninggalno sekolahan, balik-balik nang kantin, balik-balik sakit perut. Jangan-jangan itu kelinci sing dikongkon ngelangi. Akibatnya ngelangine gak iso, melayune berkurang. Jarine gurune MTS atau SMP, Pak arekku biyen juara di SMP, ini gini kan apa-apa. Sampe ngarahno nandi. Anda pun mengambil eskul, mengambil jurusan, mengambil program itu kalau sesuai dengan kecerdasan koyok lewat nang Surabaya lewat tol. Lek gak sesuai kecerdasan nang Surabaya lewat Lumajang. Ya nyampe tapi suwe. Kuatire durung nyampe wis mati. Maka raih sesuai dengan kecerdasan. Ini cerita sedikit. Mudah-mudahan ini bukan bagian tahadus binik. Di MA Liti Hajani kepala sekolah MA Liti Hajani itu alhamdulillah setiap bulan itu mengumumkan juara. Dalam 3 bulan ini sudah 56 juara nasionalnya 34. Karena no lomba kelinci Melayu, ada lomba miber, elang miber. Kita petakan dan sampai luar biasa. Sejak awal sudah dipetakan menjadi 7 jurusan. Anak-anakku, Malang, sampean kenapa harus disiapkan di sini? Ini saya sebutkan beberapa saja. Di Malang itu akan ada tambang emas yang nilainya itu luar biasa fantastis. Yang saat ini ada, ini Perancis sedang membuka pabrik yang dia menanamkan modal 3 triliun. Akan menyerap karyawan jumlahnya 3.500. Di Isor ini juga akan diresmikan gawe pabrik rokok elektrik 2 triliun digelontorkan dan akan menyerap tenaga 3.000. Mari ngono Greenfield ini perusahaan susu yang ada di daerah Gunung Kawi itu sudah diekspor ke 7 negara. Namanya ada yang tetap Greenfield, ada yang diubah sesuai dengan nama negaranya. Belum lagi potensi-potensi yang lain yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita hanya sekedar sebagai pekerja? Apakah justru maka kita menjadi babunya? Maka jangan sampai ayam mati di lumbung sawit. Anak-anakku, kalau sampai prakerin, praktek, itu tujuannya adalah untuk mengamalkan ilmu sampean. Kalau itu sampai jadikan sebagai hanya gak enak gak sekolah, sebagai bentuk pelarian, maka nanti akan ada dipisah menjadi 2. Satu, orang yang bermental sebagai buruh, sing penting nyambut gawe, lek ono bose sergep gak ono gak. Siji adalah orang yang bermental memaksimalkan potensinya. Maka dimanapun dia akan bukan hanya menjadi buruh, maka dia akan menjadi juragan. Jangan ada di pikiran masuk di SMK itu kemudian hanya menjadi pekerja. Sekarang sampean tahu, eranya era 5.0 yang nanti semua akan digantikan dengan robot, digantikan dengan komputer, digantikan dengan mesin-mesin. Kalau sampean hanya mengandalkan sing penting aku praktek, tetapi nilai-nilai di dalam hati, karakter pikiran, karakter keindonesiaan tidak ada jaga, maka Anda akan diganti oleh mesin-mesin, diganti oleh robot-robot,
diganti oleh teknologi, bahkan mungkin juga sampean akan dilibas oleh negara-negara asing. Karena di pasar bebas nanti Bingo boleh dodolan rujak legi di karang kita, Blackpink boleh dodolan kelambi di depan sekolah kita tanpa harus ada izin karena sudah pasar bebas. Maka kalau kita hanya bermentalkan sing penting aku praktek, sing penting aku oleh nilai, sing penting aku oleh tidak keluar dari pengawasan guru, maka kalau itu yang Anda lakukan, maka sampai akan bagian dari kelompok yang kiri adalah buruh-buruh yang nanti akan tergantikan oleh mesin, buruh-buruh yang nanti akan tergantikan oleh teknologi. Robot itu akan lebih teliti daripada sampean. Tapi sampean adalah manusia. Kalau Anda mengandalkan tenaga, akan habis masanya. Tetapi Anda dididik di SMK ini bagaimana karakter sampean, otak ini maksimal, hati sampean berfungsi, maka itu tidak bisa digantikan oleh robot manapun. Termasuk saya sebagai guru, kalau hanya untuk transfer ilmu, anak-anak kecil sudah bisa menggunakan HP. Halo Google, apa yang dimaksud dengan kuantum? Cerita suara mana kuantum adalah begini-begini. Apa yang dimaksud dengan elektroda? Oh, sendiri takut. Saya takut elektroda, gak ngerti. Wong saya guru bahasa Indonesia dan psikologi. Ditakoni bagaimana elektrolit, katrolit, apa ini? Tapi Google ditanya apapun bisa. Maka kalau saya sebagai guru hanya menyebarkan ilmu saja, maka akan digantikan oleh mesin-mesin Google, oleh pengetahuan yang lain. Tapi guru adalah mengajak sampean, diundang mana, di kelompok mana. Karena ada tanggung jawab guru hanya bukan untuk sekedar menyampaikan ilmu, tapi ingin menjaga sampean agar nanti sebagaimana doa qurrata a'yun. Kanok dungon Quran itu wadurriyatina PNS-an, wadurriyata direkturan, wadurriyatan bupatian, gak ono, tapi qurrata a'yun. Apa maksudnya? Kalau PNS yang qurrata a'yun, kalau direktur yang qurrata a'yun, kalau presiden yang qurrata a'yun, yang nyeneng. Dan nyenengno itu adalah manusia, kelebihan kita, hati dan pikiran. Inilah SMK, bukan mencetak mental-mental pekerja, tapi mencetak mental-mental pemimpin di pekerjaannya. Tepuk tangan untuk SMK. Pernah nonton film ini? Apa judulnya? Karate Kid. Kapan-kapan kita bareng-bareng di sekolah, bagus film ini. Bagaimana seorang imigran pindahan kulit hitam maneh ono di negara Cina yang kulitnya putih-putih, matanya sipit, maka ini dianggap orang yang aneh. Tetapi kemudian dia bisa bangkit menjadi hebat. Kenapa? Dia meninggalkan kebiasaan sebagai seorang pelayan. Orang yang senangannya diladeni itu suatu saat dia akan meladeni. Tapi kalau masih kecil biasa meladeni, besarnya dia akan diladeni. Maka orang yang saat ini senangannya diladeni, senangannya apa-apa di siap nonang makni, mbak gak gelem, kora piring gak gelem, lapo-lapo gak gelem, itu sebenarnya menurut Robert Kiyosaki, pengarang buku yang terkenal itu, menyebutkan itu mental pelayan suatu saat. Maka mental-mental babu itu harus kita tinggalkan. Aktif sampai merakerin, terus gitu penggaweanku bagian uli, moh lagi bagian isi imur tak gelem. Jangan. Pekerjaan utama beres, lakukan yang lain. Anak-anakku, ini yang tadi saya sebut bagaimana ini tahun 2015 di Singapura. Coba kita lihat sebentar. Sekarang sudah 2023, 8 tahun yang lalu. Ini dicanangkan sebelum pandemi oleh Singapura. Rapat, zaman itu rapat harus ketemu.
Tapi Singapura 2015 sudah mencanangkan rapat tidak harus ketemu, pakai Zoom meeting, pakai pertemuan macam-macam. Bahasa nggak masalah, bisa diterjemahkan. Ngomong Cina ya berarti bahasa Jawa kena, ngomong Inggris didengarkan jadi Jawa bisa. Jam sekaligus jadi handphone, jadi macam-macam. Sekarang sudah terwujud. Maka kalau kita hanya mengandalkan, kita akan dilibas oleh teknologi. Supire korane ya kena digawe telepon. Sekarang gak ono koran gak payu. Tap-tap itu sekarang sudah menjadi apapun. Tolong jemput, please pick up David. Tolong jemput David, lokasinya di sini. Udah. Ini tahun 2010 ditulis, 2015 akan seperti ini. Lah, apakah sudah terwujud? Sudah. Katanya ngobrol, ya kacamatanya bisa untuk rapat, bisa untuk meeting, bisa untuk melakukan sesuatu. Booking dulu, kalau booking tiket harus datang ke stasiun, datang ke Stamplat, datang ke terminal. Sekarang di genggaman sampean macam-macam, ono Traveloka, ono booking tiket, ono tiket.com, ono Agoda, ono macam-macam. Mau hotel, mau pesawat, mau apapun. Itu dicanangkan tahun 2015, di tahun 2010 oleh Singapura. Lah, kalau Indonesia yang Anda latih bukan hati dan pikiran, yang kemudian cara berpikirnya bukan memberi manfaat pada orang lain, ketinggalan. Kunjungan kepingin takon badak iku ya apa, culane seperti apa, dulu leren takon nang gurune. Makanya cukup tanya melalui tabnya, melalui handphonenya. Dia bisa dijelaskan oleh siapapun. Sampai ingin penjelasan, lalu Google, saya ingin penjelasan badak dari negara Amerika, diterangkan oleh orang Amerika. Saya ingin keterangan cula dari negara Afrika, diterangkan oleh Afrika. Biar kongkon fotokopi dibagekno. Sekarang mau transfer, ya tinggal kirim file lewat Bluetooth, lewat macam-macam. Kita apakah akan hanya menerapkan sesuatu yang berdasarkan fisik saja, maka kita akan ditinggalkan. Baik, ini mengingatkan kita kembali. Oleh sebab itu anak-anakku, yang semangat yang pertama adalah kita memiliki cita-cita. Cita-cita itu harus dikuatkan dengan keimanan. Apapun agama sampean, pasti cita-cita tertingginya adalah masuk surga. Dan masuk surga nanti akan ditanya, sama jenis sama nih? Farihin. Farihin wong sing bahagia. Besok sing Habib Farihin hidupnya bahagia. Tepuk tangan untuk Farihin. Farihin di akhirat tunu ditakoni malaikat. Nandihin nang swarga malaikat. Lah kon lapor di donya, gak lapor-lapor. Lah pegamu lapor terus jam 6 sampai jam 6 meneh mabar. Main bareng. Jam 6 isuk turu dhisik beraya. Tangi mangan. Mari mangan mabar mangan. Jare malaikat ngawur swarga tunggene model ngono. Balik kanan. Tapi takoni Farihin tenan iki kon nang swarga malaikat. Lah kon biyen di donya lapo? Aku biyen SMKN Negeri 1 Duren jurusan akuntansi. Lah terus mari ngono malaikat, aku iku
beberapa desa-desa sing akuntansi rada gak beres, sekolah-sekolah sing akuntansi gak beres, saya menjadi konsultan, bayari sakarepe, sing penting api. Terus saya juga buat aplikasi tentang akuntansi sehingga orang menjadi mudah, akuntansinya beres. Boleh ngono Farihin Milio Subuh sing di sing niko sing pink gambar Hello Kitty mlebu ketoke sangar surgane njaluk sing gambar Hello Kitty. Maka tujuan itu sampean di SMK ini akan menentukan karir sampean setelah ini. Kalau SD, SMP pendasaran, kalau SMK akhir hidup sampean akan ditentukan jurusan ini. Apalagi nanti sudah kuliah ngambil jurusan apa, maka hidup sampean akan ditentukan oleh pilihan itu. Maka cita-cita itu penting. Cita-cita itu penting. Maka sekali lagi jangan mengandalkan hanya fisik. Jangan mengandalkan hanya fisik. Kalau mengandalkan fisik, sapi lebih kuat. Kalau mengandalkan tenaga, jaran lebih kuat. Dan kita punya batasan waktu. Tapi kelebihan sampean daripada binatang itu adalah, hewan itu adalah sama diberi pikiran dan hati. Maka 6 bulan sampean prakerin ini sekaligus menguji sampean, melatih sampean. Apakah sampean hanya akan mengandalkan fisik-fisik itu tadi, atau Anda juga sekaligus akan menata hati dan pikiran. Wabut, hal yang terberat bagi sampean ketika praktek tidak menjamin ketika seperti saya kemudian dilepas di sekolah 6 bulan keluar, kemudian saya juga akan istiqomah sesuai dengan diajarkan. Tetapi ini sekaligus adalah menguji sampean. Di luar sana, maka sampean harus buat grup, dan grup itu saling mengingatkan. Saya punya keluarga di Blitar, namanya Sanan Bonda. Itu juga ada SMK-nya. SMK-nya mau dibubarkan awalnya, karena setiap kali mari prakerin rusak. Setelah selesai praktek itu, prakerin apa namanya Dudi ya, atau PKL, itu setelah PKL jamaah hilang, jadi disapa. Bahkan dibentuk namanya guru PA, pendamping anak. Setiap sekian anak satu guru, setiap sekian anak satu guru, setiap sekian anak satu guru, dan itu senantiasa mengontrol. Karena sekali lagi guru bukan hanya transfer ilmu, sampai didampingi seperti ini adalah untuk menjaga. Jangan sampai ilmu yang satu dapat sing inti ilmu. Di sekolah kalau sampean hanya mengandalkan tujuannya sekolah, lek sampean kepingin iso akuntansi, gak usah sekolah, kursus 6 bulan pinter akuntansi. Gak usah SMK, kursus setahun pinter akuntansi. Jika hanya ini pinter akuntansi, tapi di SMK bukan sekedar pinterkan akuntansi, tapi bagaimana Anda seramu, bagaimana ketemu dengan guru, bagaimana Anda dididik. Maka prakerin ini adalah bukan sekedar untuk pinter-pinteran ilmu, tapi juga mengasah, melatih pikiran dan hati sampean. Maka sukses, kalau sudah punya cita-cita, maka sukses itu adalah mewujudkan dari apa yang telah dilakukan. Saya ingin meminta 5 perempuan, 5 laki-laki. Ada yang mau maju ke depan? Kalau tidak ada, saya akan milih siapa yang terlempar botol ini, dia yang maju. Ya nggak mungkin ada. Saya akan melempar. Kalau dilempar tepuk, kalau tidak dilempar tidak tepuk. Coba tes sing lanang tok iki rek. Perhatikan ya. Tes, lek dilempar apa? Tepuk. Lek gak dilempar gak tepuk. Lek meneng ae langsung maju. Gitu. Meneng ae langsung maju. 1 2 3. Sik tes. 1 2 3. Lah ngene iku maju. Sik tes. Tes ya. Para Ji, dewasa nggih. Yang salah maju. Saya butuh 5 orang. Konsentrasi. Saya tak suwi. 1 2 3.
endel SMK endel. Ayo. Ayo. Ini. Udah ayo. Ayo coba. Oke. Tolong diawasi sekali lagi ya. Yang pertama diampuni. Latihan jujur, latihan kendel ya. Sing maju insyaallah menjadi pemimpin. 1, 2, 3. Sama jenenge artis Korea ini. Angga. Kayak artis Korea Angga ya. Tepuk tangan untuk Angga. Sama jenenge Azri. Kurang telu. Le, awas menoleh, kurang telu kas le. 1, 2, 3. Sudah pas 5. Ikhlas 1 sampean ya. Sekarang kode. Saya butuh 5. Iki langsung sekali tepuk langsung ke 5 ya menikahi soalnya. Yang pojok ikut juga ya. 1 tes ya. 2, 3. Lah. Tes. Sekarang beneran. Orang apa guys? 1, 2, 3. Yang 5 orang kelihatannya tadi sudah lebih dari 5 orang yang salah tepuk. Siapa dok jenisnya mana? Anissa. Tepuk tangan untuk Anissa. Tak golekno konco papat tengkas. Jujur ya, insyaallah jujur. Modal utama bagi pemimpin itu sistem namanya tablet. 3-tiganya dirangkum namanya jujur. Cerdas watona itu 4% saja. 3/4-nya jujur. 1, 2, 3. Ayo dok, maju dok. Siapa jenenge? Ayo dok. Agak macam mana? 3 lagi. 1, 2, 3. Ayo dong, pojok. Dua lagi. 1, 2, 3. Luar biasa konsentrasinya tuh anak yang perempuan. Saya ganti sekarang, lihat wajah saya. Kalau saya bilang hidung, pegangnya sampai mengikuti saya ya. Kalau saya bilang hidung, pegangnya ya hidung. Ya. Pegangnya hidung. Ini yang pertama. Kalau saya bilang telinga, pegangnya telinga. Sambil melihat saya. 1, 2, 3. Hidung. Telinga. Hidung. Telinga. Hidung. Sekarang saya balik yang kedua. Kalau saya bilang hidung, pegang telinga. Kalau bilang telinga, pegang hidung sambil lihat wajah saya. Ini ketok ini, langsung ketok ya. Semenengah ini langsung maju. 1, 2, 3. Hidung. Violeta.
lagi. Telinga. Saudara-saudara, ini belum pernah dilakukan di dunia, baru dilakukan di SMKN Negeri 1 Duren, yaitu balapan pesawat. Balapan pesawat. Caranya adalah sampai membuat pesawatnya sendiri. Buat pesawat, terserah siling aja di kapal atau kertas, gawe kapal-kapalan, pesawat-pesawatan, engkau balapan, gitu ya. Buat pesawat balapan. Terserah, masih ingat nggak cara membuat pesawat? Inilah Preglum Duren membuat pesawat terbang. Teleponan di topik dari pesawat dari SMK. Rupa-rupanya kelompok laki-laki sudah jadi semuanya pesawatnya. Tepuk tangan untuk kelompok laki-laki. Perempuan baru satu yang jadi di dalam kecepatan membuat pesawat, sementara dimenangkan oleh kelompok pria. Di dalam kecepatan membuat pesawat, kelompok perempuan masih kalah cepat. Tapi nanti bagaimana di dalam perlombaannya kita lihat. Untuk perempuan, startnya di Pak Wildan menghadap ke Pak Najib. Silakan berdiri yang kelompok 5 orang para pembuat pesawat dari SMKN 1 ini. Yang laki-laki startnya dari beliau. Ini ngadepi untuk nangkono. Nanti finishnya adalah yang kelompok perempuan, finishnya pesawatnya melewati beliau, Bapak Guru kita. Pak jangan pergi. Yang perempuan pesawatnya finishnya apa? Melewati beliau, Pak Najib. Yang laki-laki finishnya melewati Pak Wildan. Siap-siap ditandai pesawatnya. Khawatirnya pesawatnya tertukar dengan tetangga. Kita mulai. Hitungan ketiga, pesawat boleh diterbangkan. 1. Kok sing menang paling juara 1 tolong diamati oleh hadiah tapi nggak bisa ngurep. Harus ketemu lumayan. 1, 2, 3. Ambil terbangkan sampai melewati yang perempuan melewati Pak Najib, yang laki-laki melewati Pak Wildan. Ambil terbangkan, diterbangkan. Diterbangkan lagi dari tempat berdirinya. Iya, siapa yang menang tadi? Yang duluan siapa? Anissa apa ini? Violita. Ini pesawat terindah ini. Ditebang rono balik. Ayo le budal le nang prakerin le budal balik nengok nang kantin. Tepuk tangan untuk pemenangnya diperoleh dari perempuan Violita. Tetap berdiri di tempat berdiri di tempat. Tadi pesawat sampean model pesawat apa nih? Namanya siapa nih? Thomas.
berbagai televisi internasional telah mengamati kita. Jadi wawancara ini Mas Thomas tadi, bagaimana pesawat Anda terbangkan tadi? Sebelum menerbangkan, apakah Anda membaca doa? Membaca Pak. Doa. Rupanya Mas Thomas adalah pembuat dan pembalap pesawat yang sangat spiritualis. Anda terbangkan pesawat menuju kemana? David. Anda ke depan lurus langsung finish atau kemana? Belok ke David Pak. Belok David. Dari David Anda ambil lagi Calok. oh, pesawat ada David anjek talo, ini pesawat opo, ini pesawat telepon berarti. Tapi yang pesawatnya sangat indah, keliling terus tuh namanya Alfia. Alfian kelas berapa? 11. Rumahnya mana? Sumbermanji. Sumbermanji. Ini calon pemimpin dari Sumbermanji. Foto di foto. Bisa jadi pemimpin ini. Alfian, pesawatnya kenapa modelnya begitu? Ada kertas. Iya, modelnya kok begini, siapa yang kasih tahu? Saya dikit. Modelnya kok begini? Bapak. Bapak. Ini ajaran Bapak membuat pesawatnya modelnya begini. Tadi Anda mau memberangkatkan pesawatnya membaca doa nggak? Baca. Baca. Wah, Allahumma barik lana fi doa yang sangat bagus. Anda terbangkan, pertama Anda terbangkan menuju kemana pesawat? Enggak tahu di situ. Atau di situ? Sing mubeng mundur pun siapa? Tek kula, cukup mana? Balik lagi ke Anda sendiri. Wah, luar biasa Alfian. Karena kemanapun pesawatnya diterbangkan tetap kembali kepada kepangkuannya. Beremosi Alfian nggak ngerti. Tepuk tangan untuk Alfian dan tim laki-laki. Sekarang kita tanya pemenangnya, Violita. Cekal sih dulu seketahui. Violita. Tadi Anda ketika terpilih menjadi delegasi SMKN untuk membuat pesawat, balapan pesawat itu bagaimana perasaan Anda? Jadi artis terkenal ya. Anda sekilas mirip Syahrini, apakah Anda mengidolakan Syahrini? Siapa idola sama? Ibu saya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Violita. Dia mengidolakan ibunya. Saya beberapa kali mengisi pelatihan, siswa saya turun nulis ibunya. Itu ada yang mengatakan ibuku adalah satpam. Ada yang mengatakan ibuku adalah memeden. Ada yang mengatakan ibuku adalah sahabat karib. Ada yang mengatakan ibuku adalah idolaku. Dan salah satunya saat ini saya temukan adalah Violita. Karena sak pinter-pintere sampean dan di basa pesantren masih kiai, masih begini sembahyang tok, awane poso tok, pikir tok, tapi ngamak namang tuane dan negara. Maka Violita ini mengidolakan ibunya, pasti dia nurut sama ibunya. Kali. Anda tadi ketika pesawatnya mana pesawatnya? Berlabuh pada seseorang. Nggak tahu ya. Pesawat yang Anda buat tadi modelnya kenapa begitu? Tahunya gitu. Terus ketika Anda menerbangkan pertama baca doa nggak? Lupa. Baca ya? Oh baca. Lupa apa baca? Ketika Anda terbangkan langsung lurus apa menggok-menggok? Menggok ini. Di mana posisi turunnya? Kalau Anda berapa kali Anda melemparkan? 2 kali. Tepuk tangan untuk Violita dan teman-temannya, silakan kembali ke tempat. Ini balapan pesawat ini, boleh nggak kalau saya balapan pesawat?
Anak-anakku, seringkali ini yang disebut dengan kecerdasan intelektual dan emosional. Kecerdasan intelektual di dalam ilmu psikologi itu mempengaruhi keberhasilan kita itu hanya maksimal 13%. Maksimal berapa? 13%. Artinya bahwa sak pinter-pintere wong seperti Einstein atau siapa namanya Stephen Hawking misalnya, itu kalau dia hanya mengandalkan kecerdasan otaknya itu hanya 13% mempengaruhi hidupnya. Apalagi pinternya nggak seperti Stephen Hawking. Maka sekali lagi tidak cukup kita cerdas intelektual, kita perlu namanya cerdas emosional. Cerdas emosional itu salah satunya kreatif. Yang kedua, dia memberikan empati, manfaat pada orang lain. Contoh pesawat. Kalau sampean saya suruh diem sebentar, coba sekarang melatih intelektual kita, masih ingat ya? Coba pejamkan mata sejenak. Pejamkan mata sejenak. Mari kita menggambar pemandangan. Gambar pemandangan 1, 2, 3, mulai. Seret, 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 seret. Sudah selesai. Siapa yang menggambar gunung? Hampir semuanya menggambar. Sekarang sekali lagi gambar. Yang kedua, pejamkan mata. Gambar di imajinasi sampean. Gambar bebek. Gambar bebek. Seret, 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 seret. Sudah? Siapa yang gambar bebeknya dimulai dari angka 2? Saya temukan di mana-mana ketika dulu saya berkeliling. Tapi saya pernah menemukan orang yang cukup kreatif. Gambar bebeknya begini, garis seret, kemudian set set set. Nanti bebek ini nyilep pak, ketok buntut itu. Nyilep ketok buntut itu. Malah pakai hadiah ya. Karena yang angka 2 dia mengandalkan intelektualnya, tidak mengandalkan kreativitasnya. Kenapa muncul ini? Kenapa muncul laptop? Kenapa muncul LCD? Muncul pengeras? Ini adalah orang-orang yang kreatif. Berpikirnya adalah berpikir solutif. Kalau dia hanya berpikir pokoknya, maka tidak muncul berbagai hal yang kita butuhkan. Google tadi muncul karena dia berpikir kreatif. Kursi, dulu yang kita sebut kursi ya begitu itu. Sekarang kita menemukan kursi, apapun bisa menjadi kursi. Kaleng-kaleng, oblong-oblong bisa disulap jadi kursi. Kalau misalnya silahkan buat pesawat. Kalau pesawatnya misalnya saya buat seperti ini, ada yang melarang nggak? Karena tujuannya balapan, saya harus membuat pesawat yang sekiranya itu daming dua. Ya kan siap, terserah saya apa ini kan pesawat versi saya. Maka kalau balapan, ini dibuat teman-teman pada aja saya dan langsung. Nah, oleh sebab itu, ketika sampai prakerin tadi, Anda sudah diajarkan keilmuan di madrasah di sekolah, tetapi di masyarakat Anda tidak bisa hanya berpatok pada itu. Tetapi apa yang bisa Anda empatikan? Apa yang bisa Anda bantukan? Apa yang Anda bisa bagikan di sekeliling sampean? Kalau ternyata misalnya yang muslim di sekelilingnya ada musola ini kalau ada sing adan, sampai nang musola adan, saya yakin semua tempat praktek itu akan mengizinkan dan mengacungi jempol. Mungkin mari menolak butuh karyawan, gak bingung-bingung. Lek ono cacat nih golek mantu ngono, cocok wae jam. Gak pinter tok, tapi juga kreatif. Anak-anakku, maka untuk menjadi sukses itu, saya tahu ini namanya Thomas Alva Edison. Sing nemono lampu itu loh. Pak Lek Thomas Alva Edison ini ketika membuat lampu itu dia melakukan uji coba. Ada yang mengatakan
mengatakan 7.000 kali. Dan dia kemudian diwawancarai, hei Pak Thomas, sampai kok gagal ping 7.000? Ada yang mengatakan 700. Sampai kok sampai gagal sekian banyak? Pak Thomas mengatakan, saya tidak gagal 700, tapi saya menemukan ada 700 bahan yang tidak bisa digunakan untuk menghidupkan lampu. Jadi cara berpikirnya itu adalah dia bukan melihat dari sisi negatif, tapi melihat dari positif. Bagi kita yang mentalnya adalah bukan mental yang kreatif, gagal sepisan ya wis. Aku diajari nek buku ini kok gagal ya wis. Tapi orang yang berpikir kreatif, siapa tahu Anda mungkin tidak mengalami dulu kalau ke warung-warung itu tidak ada yang namanya buntelan air putih yang semacam ini. Kau biyen sing pertama kali dodol air putih namanya Aqua sempat dipaidu. Dodol air putih kok didol, mosok payu. Wong air putih lho iso njaluk, nang warung gratis. Ya sampe nek ngelak koleran warung dhisik, padahal wis warung. Ngono kok didol. Tapi sekarang berlomba-lomba orang mengas air putih. Dia out of the box. Keluar dari kotaknya untuk kemudian menciptakan sesuatu yang kreatif dan akhirnya banyak ditiru. Nah kalau tuku iki tumbas Aqua masih merke clear, masih merke apapun tukokno Aqua, tukokno odol, padahal odol itu adalah merek. Hondamu merke apa? Hondamu merke apa? Karena pertama muncul itu ya Honda. Ini adalah orang-orang yang kemudian menciptakan kreativitas. Maka di SMK dimunculkan yang semacam itu. Siapa yang kira? Steve Jobs. Steve Jobs itu yang menemukan Apple Crowak. Crowaknya larang. Kemudian yang utuh. Justru yang utuh malah gak larang. Ada yang punya iPhone, berapa harga iPhone sekarang yang Pro Max? Sekarang yang tertinggi berapa? Itu selalu tertinggi harganya. Bahkan pertama muncul 13 Pro Max waktu itu harganya bisa 60 juta. Awal-awal muncul ditunggu-tunggu. Ini Steve Jobs ini, dia berpikirnya juga bukan berpikir yang biasa tadi kalau membuat pesawat harus seperti itu. Steve Jobs ini pernah dikeluarkan dari perusahaannya sendiri yang dia bangun sendiri. Garasi ini omae sulap dari komputer. Gak aduh, gawe komputer karena alatnya kudu bangun gudang dhisik, kudu bangun pabrik dhisik, kudu dijabut. Steve Jobs itu dimulai dari garasi rumah. Dia menciptakan sesuatu untuk kemudian bisa bermanfaat kepada orang. Ini bapak kita. Siapa namanya? Habibie. Yang pernah difilmkan, ditiru oleh Reza Rahadian. Pak Habibie itu jangan dikira terus orangnya itu mewah, enggak. Dia selalu Senin Kemis. Sejak SMP dia puasa Senin Kemis. Dia senantiasa ingin menciptakan sesuatu yang bermanfaat pada orang lain. Ketika di Jerman sepatunya bolong sampai kakinya harus berdarah karena kayak suatu sepatunya gak sedeng, sampai gak sedengnya sampai suwe bolong, tapi dia tetap lakukan itu. Dan dia, Pak Habibie ini memiliki royalti terhadap penjualan pesawat terbang di bidang ekornya. Ekor dan sayap itu salah satu hak patennya miliknya Pak Habibie. Kereta api itu ada salah satu mesinnya. Setiap orang yang buat kereta api, setiap orang yang buat pesawat itu royaltinya adalah dari mengalir kepada Pak Habibie. Dan itu adalah orang-orang, kalau bahasa sekarang adalah orang-orang SMK. Ada orang ketika itu istrinya menstruasi ada odur itu didepenin nomor dadi astronot datang bulan itu dilepen semua mengeluh sampai bojone kadang dijambak-jambak, aduh ya Pak, aku dilepen Pak, dijambak bojone sumpah aku dilepen berulang dijambak terus ini belayan. Akhirnya si
suaminya ini berpikir ya apa caranya gak dilebet. Maka di gurine omah kebetulan dia menanam toga. Digoleki, diramu, dikasih bojo. Coba iki ngene iki Dik, diombe. Dileponi waras mencret. Wae maneh diombe apa Dik? Gak dilepon Mas, tapi bedegel. Wah, masalah. Gawe maneh diombe apa Mas? Alhamdulillah Mas. BAB normal, dilepon ya enggak, tapi aku kok malah nuwantuan. Diobah maneh. Akhirnya jadi lek ngono Dik, tonggo-tonggo bagi ono manfaat itu dibagi. Ternyata di masyarakat akeh sing seneng akeh sing njaluk. Karena lek dilepet itu waras. Akhirnya ono perusahaan sing tertarik dengan diwarani. Pak, jamune sampean tak tukune, tak produksi ke perusahaan. Zaman itu dibeli 150 juta. Saat itu mobil terbagus namanya Astrea Prima. Astrea Prima saat itu harganya 1 juta. Saya SD Astrea Prima itu harganya cuma 1 juta. Kalau sekarang Astrea Prima itu sama dengan Vario 160. Regane zaman biyen mek piro? 1 juta. Produknya dibeli 150 juta. Berarti podo kalau oleh Vario 160 sebanyak piro rek? 150 Vario. Tapi apa dikatakan? Enggak takdir. Tapi lek sampean produksian cek manfaat nang wong akeh. Loh, aturannya gak iso Pak kudu tuku, tapi ono jenenge ukuran royalti. Setiap barang yang diciptakan itu memiliki hak cipta. Maka dia diminta berapa royaltinya. Dia waktu itu tidak meminta banyak. Dia hanya meminta sekitar 2,5% kayak zakat. Maka diproduksi bernama Kiranti. Nah, saiki orangnya ngajar. Setiap bulan WA-ne muni. Transferan. Lek payune 30 truk pirang botol diping 2,5%. Sugih. Gara-gara adutkan keinginan untuk membantu orang lain. Di dalam hatinya adalah selalu ingin memberikan solusi orang lain. Kalau di dalam kita Siti Hajar itu larinya dari mana ya? Sofa ke Marwah. Sofa ke Marwah. Iku lek dihitung 4 kilometer. Zaman saiki penak sing umroh tau haji saiki. Ditutupi ngene iki, isore marmer, kipase wakeh, mari ngono ono zam-zam dingin, ono zam-zam kesel kasut, ngisis. Zaman Siti Hajar, jo nyacak tutupan, panas. Zam-zam yo gak ono, kipas yo gak ono. Tapi karena berpikir, ya Tuhan, ada anakku Ismail yang kehausan. Maka dia lari dari sofa ke Marwah. Di Marwah gak ono, balik nang sofa. Di sofa gak ono. Kalau kita yang melakukan, aku semari nang toko kene gak ono banyu, wis kakak goleki maneh wis. Tapi tidak. Siti Hajar melayu maneh nang Marwah. Gak ono banyu maneh, dibalik maneh sampai ke pintu. Kewajiban kita adalah berusaha. Hasil bukan wilayah kita, hasil adalah wilayah Tuhan yang Maha Kuasa. Maka kemudian Jibril sama Gus Abi suruh, Jibril, iku wis usaha maksimal, tokno banget. Maksud tak tokno kan kurang dramatis. Ya boleh Nabi Ismail tak tutup dengkulnya sing cilik cek mancang terus banyak. Ya gak apa-apa wis, tebus. Karena pada saat itu adalah berpikir bermanfaat bagi orang lain dan bukan untuk dirinya dan bukan untuk mendapatkan pujian. Anak-anakku selanjutnya sama dulunya KFC sing gawe jenenge ini Kolonel Sanders. Siapa tak buka ini? Ada jurusan tabok? Ada ya? Kenapa kolonel? Karena dia pensiunan tentara. Pensiunan tentara, mari ngono DE ketika tentara biyen senengane masak. Maka ketika di rumah dia membuat konsep ayam bakar, ayam goreng sing iso masuk sampai nang tulang-tulange rasane. Itu ditawarkan ke restoran-restoran.
Pak, saya punya menu ini Pak, namanya ayam goreng crispy, ayam goreng yang bumbunya bisa meresap sampai tulang. Ditolak. Nang restoran situ ditolak. Sampai ada 99 restoran yang menolak ini. Jam terbang telah selesai. Saatnya memasuki jam ke-6. Akhirnya kolon sandal berpikir, oh jangan wis ditolak. Dia di pintu 1, pintu 2, restoran 4, restoran 5 selalu ditolak. Kalau mental kita itu belajarnya dari YouTube, mental kita belajarnya dari Google, mungkin putus asa. Tapi karena mentalnya dididik di militer, dididik di pendidikan, dia ditolak bukan berarti gagal. Dia lakukan bahkan sampai 99 kali ditolak. Akhirnya semua nolak, dia buat sendiri resep itu, dijual sendiri. Akhirnya dijual. Sekarang hampir semua kota di dunia ada resep, ada makanan, ada restoran namanya KFC. Berapa uang yang masuk dari hasil kreativitas dan keinginannya untuk membantu orang lain itu. Rambo ini juga membuat film yang ditawarkan ke beberapa orang tidak pernah diterima. Akhirnya dia produksi sendiri. Ini Thomas Alva Edison, itu namanya dari Bangladesh, Muhammad Yunus yang ujung itu. Dia membuat Grameen Bank yang kemudian mendapatkan Nobel. Bangladesh adalah negara yang penduduknya mayoritas miskin dan pengemis. Bukan hanya miskin tapi apa? Pengemis. Sampai kalau ke Bangladesh, di setiap lampu merah di pasar orang yang ngemis banyak. Maka Muhammad Yunus ini seorang guru, dia berpikir, ya opo carane masyarakat Indonesia, masyarakat Bangladesh ini gak ngemis. Maka dia buat semacam sistem ekonomi. Sopak akuntansi jenenge Farifin, ya. Dia membuatkan sebuah bagaimana manajemen keuangan. Maka pengemis itu beberapa di kelompok dia dikei aturan akuntansi, dikei modal titik, dikei dodolan. Maka kemudian meningkat dan Grameen Bank ini, sistem akuntansi Grameen Bank ini sampai saat ini setiap harinya ada yang mengkloning, ada yang meniru. Niat pertama dan utama adalah keilmuannya digunakan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan. Dan dia akhirnya mendapatkan hadiah Nobel. Yes, penutup. Resikonya kalau isi materi full begini. Saya pernah mengisi materi di Jakarta Convention Center, pesertanya 1.500. Tapi ruangannya luas, hasil layarnya itu ada 6 besar. Anak-anakku, kita lihat ini sebentar. Ini orang-orang yang dilahirkan tidak sesempurna seperti kita, tetapi mereka memiliki cita-cita, dan cita-cita itu diwujudkan dengan aksi nyata, dan aksi nyata itu dipersembahkan kepada orang-orang yang dicintainya sebagai motivasi hidup. Dia mampu menjadi juara-juara.
Ada orang yang diberi kelengkapan ketika diajak renang mengatakan aku gak iso. Diajak melakukan sesuatu pada diberikan sesuatu yang sempurna, jawabannya aku gak iso. Tetapi orang-orang yang memiliki semangat kondisinya buta, bagi sebagian orang mungkin terlihat lucu, tapi bagi sebagian orang ini adalah mengingatkan bahwa kesempurnaan kita rasanya gak pantas kalau kemudian kita mengeluh, gak pantas kalau kemudian kita putus asa, gak pantas kalau kemudian kita mengecewakan orang-orang di sekeliling kita sampai kebablasan. Anak-anakku, ada binatang yang melompatnya melebihi tubuhnya itu 300 kali. Jadi lompatnya itu lebih tinggi 300 kali dari dirinya, yaitu kutu anjing. Anjing itu punya kutu, itu bisa melompat 300 kali lebih tinggi daripada tubuhnya. Nggak tahu kalau tumone yang dewi. Biasanya anak wong konco anak wong tumon, melak tumon. Jangan-jangan tumone yang mencolok. Tetapi kutu anjing ini kemudian dijukuk, dilebokno di korek api. Kutu mang dilebokno di jero korek ces ini. Kutune melompat. Aku adalah binatang yang mampu melompat 300 kali lebih tinggi daripada tubuhku, mencolot ke bentuk X. Enggak, aku iso mencolot 300 kali lebih tinggi daripada tubuhku, mencolot mana ke bentuk mana? Iso gak yo? Mulai ragu. Tiba-tiba gak iso. Mencolot mana? Iya ya gak iso. Setelah dimasukkan seminggu dalam korek api, ditokno, maka dia tidak lagi mampu melompat 300 kali. Melompatku ternyata mendek. Melompatku mendek. Nah, sama, sampean diberi potensi yang besar. Jangan ada korek-korek api di lingkungan kita. Jangan ada korek api di dalam pikiran kita. Jangan ada korek api di dalam sampean. Karena setiap sampean mampu. Kalau dalam hadis anak indagoni abdi, saya bergantung pada prasangku hamba. Ini ada orang namanya Mas Sarwimoto. Pak Lik Mas Sarwimoto ini meneliti air, ikut diteliti di tempat-tempat, diambil, difoto dengan kecepatan yang sangat bagus, maka menghasilkan bentuk air seperti ini, partikel-partikel airnya ini. Ono banyu diambilkan dari tempat yang jauh dari tempat peribadatan, hasilnya before prayer, sebelum dikek dulu. Ono banyu dijukuk di tempat-tempatnya sinagog, tempat beribadahnya orang Jepang. Dijukuk, air yang di dekat itu bentuknya seperti kristal. After prayer, setelah didoakan, ada air kemudian diomongi, kon ngisruh, arek kok dablek, arek kok nakal, arek kok kurang ajar, you make me sick, senengane nggih kisruh. Maka air itu difoto, hasilnya nggak karu-karuan. Ada air yang diucapkan dengan kata-kata yang bagus, ada kata-kata yang sampaikan, terima kasih kamu berpotensi, terima kasih kamu bagus, kekurangan-kekurangan diperbaiki, menghasilkan yang demikian ini. Anak-anakku, kita ini 70% cair. Bahkan tulang kita ini terdiri dari benda cair susunannya. Otak kita 70% cair. Tubuh kita mayoritas darah dan cair.
Maka ketika sampai menganggap wis aku gak iso, maka 70% itu membentuk diri kita, memblokir diri kita bahwa sampean tidak iso. Nah, oleh sebab itu maka nanti sampean bisa cek di Google, namanya bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, The Secret of Water. Ini menunjukkan bahwa sampean yang ngombe maca donga, maka biar jaluk nomben nang kiai jarene sirik, jaluk bodrek nang dokter gak sirik, padha ae juga didoakan, maka menyebut sesuatu yang bagus. Anak-anakku, saya akan menutup dengan sebuah cerita. Ini kisah nyata, namanya kerang mutiara. Ini ada teman namanya Jamil Az-Zaini, nanti sama bisa cek di Google. Dia juga seorang trainer, dia dari Lampung, asalnya Jawa Tengah, transmigrasi nang Lampung. Di Lampung namanya transmigran, uripe di jero Tegal-Tegal, di hutan-hutan. Pekerjaannya nyari karet. Nyari apa? Karet. Karet itu ambune gak enak. Dan tidak sekolah, dia harus melewati Tegalan. Tanah ledoken, tanah ledok di sana itu lempung sing abang sing kelek. Ambune gak enak. Yang sekolah dinyeki mbek koncone. Ini arek alas sing ambune gak enak. Dinyeki. Tapi si Jamil ini mengatakan suatu saat gak sekolah-sekolah. Dia takoni kon lapo sih men sekolah barang, aku pengen jadi tukang insinyur. Kepingin jadi insinyur pertanian. Tapi selalu dibully ya koncone. Si Jamil ini akhirnya suatu saat nang bapaknya ngomong, "Pak, aku tak leren sekolah ya." Apa le? Leren sekolah. Iya. Aku dilok notok ke sekolah, dibully tok oleh kanca-kancaku. Sik njunggu. Maka di rumahnya dengan sinar rembulan, karena di tengah alas itu omai panggung. Soalnya kenapa panggung itu menjaga keamanan dari binatang-binatang liar. Lungguh di omah panggungnya dicerca orang sampai terus kerang mutiara. Kerang mutiara itu dia bisa membuka, menutup, membuka, menutup. Ketika membuka ini ada pasir yang masuk ke dalam tubuh kerang. Pasir masuk ke dalam tubuh kerang. Nah, bagi kerang yang tidak kuat, pasir itu akan dikeluarkan. Karena sampean tahu kulit kerang itu tidak punya tulang. Dia hanya berupa daging seperti itu. Jangankan kerang, sampean sak gagah-gagahe, sak kedot-kedote wong, sepatunya nak kerikil, itu melaku sapincang. Karena ono kerikil. Nah itu kerang itu ada pasir yang masuk ke dalam dirinya. Maka ada yang kuat kemudian ditahan kerang itu. Kalau dia bisa ngomong, dia akan mengatakan, "Ibu, loro ibu, sakit ibu. Pasir yang masuk ke dalam diriku ini begitu sakit ketika aku membuka, menutup." Jarene ibune, "Tahan, sing sabar. Kalau perlu kamu menangis, menangis." Maka kerang itu mengeluarkan cairan, kalau diibaratkan tangisan untuk membungkus kerang itu, pasir itu. Lama-lama itu dilakukan selama berulang-ulang, dan akhirnya pasir itu akan menjadi sebuah mutiara setelah mengalami sakit yang begitu lama. Maka ketika panen, ada orang-orang yang panen, sing ono mutiara ini akan dipinggirkan, diperlakukan dengan terhormat, dipilih mutiaranya. Sing gano mutiarane gak direken, PPN rek. Panen-panenan jupun-jupun gak butuh. Maka kerang-kerang yang tidak ada mutiaranya didol di pinggir-pinggir dalam. Dulu ketika saya kuliah di UI, itu langganan saya beli kerang karena paling murah. Waktu itu sak plastik 15.000 bisa saya gunakan makan 3 kali, pagi, siang, dan malam. Kalau belinya malam tanget, karena gak ada duit. 15.000 dapat 1 plastik. Tapi kerang mutiara, ketika saya ke NTB, diberi kerang mutiara 1 saja, itu harganya bisa 1 juta, yang bagus. Maka 1 kerang mutiara
iso dijono kerang rebus sakra. Maka anak-anakku, sampean nanti terserah mau milih menjadi kerang mutiara atau kerang rebus. Kerang mutiara akan ada di pinggir-pinggir jalan, dibeli oleh orang siapapun dengan harga berapapun. Tapi ada kerang-kerang mutiara yang ditaruh di tempat-tempat terhormat, dibeli oleh orang-orang terhormat, dipakai oleh orang-orang terhormat di tempat-tempat yang terhormat. Dan itu adalah orang-orang yang senantiasa sabar terhadap berbagai macam ujian dalam hidupnya. Saya yakin mudah-mudahan SMKN 1 adalah ibaratnya kerang mutiara yang nanti akan menjadi terhormat di tempat terhormat dan menjadi yang terhormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, mari kita tutup dengan doa. Apa yang diikhtiarkan oleh SMK Negeri 1 untuk mendidik sampean, apa yang dilakukan pada hari ini, pada siang hari ini, dan di pagi sampai hari ini adalah mudah-mudahan sesuatu yang diridhoi, dibarokai oleh Gusti Allah, diberi hidayah sehingga menjadi sesuatu yang manfaat, barokah. Hal yang terbaik adalah hal yang dibarokai, hal yang manfaat. Mudah-mudahan sampean menjadi orang-orang yang diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Guru-guru kita, khususnya guru di SMK Negeri 1 ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kebarokahan, diberikan keikhlasan di dalam mendidik, sehingga mendidik sampean benar-benar adalah ingin menyiapkan generasi-generasi yang dibarokai. Al-Fatihah. Terakhir kita Fatihah kepada orang tua kita, Bapak Ibu sampean yang telah merawat mulai dari bayi lahir sampai saat ini seperti ini. Dan kita bisa, setiap sampean bisa mengingat dan menghitung akean di api orang tua. Apapun yang terjadi, yang kita lakukan, saya yakin dan kita niatkan jangan sampai melukai hati dan perasaannya. Kita doakan orang tua kita apabila sudah meninggal, mudah-mudahan diberikan rahmat, apabila masih hidup diberikan kesehatan, dan kelak mampu menyaksikan keberhasilan dan kesuksesan kemuliaan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa ala husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anta rabbi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa talamidana wa tilmidatina wa khusun fi hadzal madhabil madrasah min ahli ilmi wal khair, min ahli ilmi wal khair wa la tajal syarra khair. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, matur suwun panjenengan paringi nikmat, panjenengan paringi nikmat kaki yang dengan kaki ini kami mampu beraktivitas. Ngapunten bila kemudian kaki ini lebih banyak kami gunakan untuk maksiat daripada untuk yang manfaat. Matur suwun ya Allah, panjenengan paringi tangan yang dengan tangan ini kami mampu melakukan banyak hal. Ampuni jika tangan ini kemudian melakukan sesuatu yang tidak kau ridhoi. Ya Allah, matur suwun panjenengan paringi lisan yang dengan lisan ini kami mampu berkata-kata dan mengungkapkan perasaan. Ngapunten jika
mulut ini, lisan ini pernah ngerasani guru, pernah menyakiti guru, pernah berkata kasar kepada orang tua, pernah membuat sedih bahkan menangis orang tua. Ampuni ya Allah, matur suwun panjenengan paringi jiwa raga yang sehat ini ya Allah. Berikan kesehatan, berikan kesempatan untuk kami menunjukkan mensyukuri nikmat-Mu dan untuk menghadiahkan kepada orang-orang tercinta kami, Bapak Ibu kami. Ya Allah, Ibu Bapak kami berikan kesehatan. Saya yakin tidak mungkin setiap tahun kemudian semakin kuat, justru semakin lemah. Kulitnya semakin keriput, matanya semakin kabur, rambutnya mungkin semakin memutih. Tapi ya Allah, berilah kesehatan dan kekuatan agar terus mendoakan dan membimbing kami, dan beri kami kesempatan untuk berbakti kepadanya ya Allah. Ya Allah, guru-guru kami adalah orang tua ruh kami yang mengajarkan kepada kami untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak. Maafkan kami kadang kami jengkel, maafkan kami apabila kemudian kami sering keras, maafkan kami kadang kemudian kami membohongi, maafkan kami kemudian melalai. Tapi ya Allah, jadikanlah guru-guru kami orang yang ikhlas, orang yang ikhlas, orang yang ikhlas, yang saya yakin dengan keikhlasannya dijadikan barokah kehidupannya, kehidupan keluarganya, kehidupan keturunannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi